Saudara, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tambah panas dengan bergabungnya kelompok Houthi Yaman di pihak Iran dan Ukraina yang menawarkan negara Arab Teluk sistem anti-drone Iran. Lalu seperti apa kekuatan Houthi yang terlibat dalam perang Iran, Amerika Serikat dan Israel, dan bagaimana perang Timur Tengah bisa dihentikan di saat pelakunya bertambah? Kita bahas bersama Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Pak Islah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Pak Islah, Selamat pagi para pemirsa. Selamat pagi. Pak Islah, tadi kita sempat mendengarkan informasi terkait dengan keterlibatan Houthi Yaman begitu. Kalau menurut Anda, seberapa besar bantuan dari Houthi Yaman ini akan memperkuat militer Iran? Seberapa signifikan? Saya kira memang kalau soal kekuatan militer, Houthi sebenarnya tidak kuat-kuat amat secara logistik dan militer ya, karena memang di Yaman sendiri Houthi sedang berusaha untuk bisa menyediakan makanan pokok bagi rakyatnya. Artinya ada food insecurity yang dialami oleh Yaman. Dan secara militer juga Yaman tidak terlalu kuat, tidak sekuat seperti Hezbollah atau apalagi Iran. Tapi keterlibatan Houthi dalam perang ini sebenarnya hanya ingin menunjukkan bahwa aneksasi terhadap Laut Merah ini menjadi penting bagi Houthi karena Houthi adalah penjaga gerbangnya Laut Merah. Ada beberapa indikasi bahwa sejak Selat Hormuz ini dikuasai oleh Iran dan berusaha ditutup oleh Iran, saya kira banyak negara yang berusaha untuk membelokkan transportasi logistiknya ke Laut Merah. Nah, di sini Houthi ingin menunjukkan bahwa Houthi berkuasa di Laut Merah. Jadi ada dua jalur transportasi logistik yang akan dikuasai oleh Iran dan proksinya ini dan aliansinya ini. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Houthi menyerang Israel, dia hanya ingin menunjukkan bahwa Laut Merah ini juga ada di bagian kami gitu. Nah, ini yang mungkin akan menjadi satu perluasan secara geografis dari perang ini, karena bagaimanapun kalau kita bicara Laut Merah, kita berbicara tentang terusan Suez yang hari ini berada di tangan Mesir. Nah, ini yang kemudian akan bisa memperluas, karena bagaimanapun ini adalah kantong-kantong penghasilan dari banyak negara, baik Selat Hormuz maupun dari Laut Merah itu sendiri. Kalau Houthi sendiri secara militer memang tidak begitu sekuat dua negara yang hari ini sedang bertempur secara head to head dengan Israel. Pak Islah, apakah artinya dengan terlibatnya Houthi Yaman dalam peperangan ini menjadi sebuah babak baru dalam eskalasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan juga Israel dan masih jauh dari kata negosiasi dan damai? Kalau mau dibilang ini sebenarnya babak baru sih tidak juga. Kita tahu bahwa proksinya Iran di luar negara Iran itu adalah Houthi dan Hezbollah. Dan sejak dulu eskalasi berbagai konflik di Timur Tengah ketika dia menyinggung persoalan-persoalan Iran dan Palestina, memang Hezbollah dan Houthi selalu terlibat. Termasuk bagaimana aksi-aksi militer Houthi ketika mereka menghantam berbagai kapal yang melewati Laut Merah. Tapi bagaimana dengan negosiasi Iran dan Amerika? Tentu saja negosiasi dengan Iran dan Amerika ini akan semakin jauh bisa mengerucut ke dalam satu kesepakatan. Karena begini, Iran juga punya anggapan bahwa dia diserang ketika negosiasi sedang berlangsung. Dan hari ini ketika proposal negosiasi itu diajukan oleh Amerika, Iran sudah belajar dari kejadian itu. Dan saya kira Iran juga sudah tahu bagaimana ketika Amerika menyuarakan soal negosiasi, ternyata dia malah mengerahkan pasukan darat dan bermaksud untuk bisa menguasai Selat Hormuz lewat ground deployment-nya tentara Amerika. Ini kemudian yang membuat kita pesimis dengan negosiasi itu, apalagi kita tahu poin-poin negosiasi antara Amerika dan Iran ini betul-betul seperti langit dan bumi gitu. Tidak ada titik temunya sama sekali. Oke, soal negosiasi ini kan sempat disebutkan bahwa sebelumnya Trump menghubungi Iran tetapi dibantah oleh Iran dan kemudian dikoreksi bahwa Trump ternyata menghubungi Pakistan untuk memediasi. Ini akan seberapa ampuh kalau kita melihat hubungan antara Pakistan dengan Iran dan juga Pakistan dengan Amerika Serikat? Saya kira kalau kita melihat bagaimana geopolitik itu bekerja, Pakistan juga tidak banyak berpengaruh sebenarnya terhadap Iran. Apalagi Iran pastinya juga tahu Pakistan punya hubungan dekat dengan
Amerika terkait dengan koneksi militer, relasi hubungan mereka ketika perang terjadi antara Pakistan dengan India dan bagaimana Pakistan dengan Afghanistan. Artinya Pakistan sendiri sebenarnya bagian dari alat pemukulnya Amerika di Asia Selatan dan Iran pasti tahu soal itu. Kalau secara ekonomi misalnya Pakistan dan Iran punya hubungan khusus, saya kira tidak akan bisa meluluhkan hatinya Iran untuk bernegosiasi karena bagaimanapun secara geopolitik dan juga secara militer Pakistan punya hubungan khusus. Memang dipilihnya Pakistan ini oleh Amerika karena Pakistan juga punya senjata nuklir. Dan tapi ini persoalan lagi-lagi bagaimana Iran dikhianati oleh Amerika ketika Amerika dan Iran sedang bernegosiasi tiba-tiba dia diserang. Nah, ini yang mungkin tidak akan membuat Iran terlena dengan kata-kata negosiasi. Kemudian yang kedua, para pemirsa juga mungkin bisa memahami bahwa kata-kata negosiasi yang dilakukan oleh Trump yang disuarakan berkali-kali dan kemudian dibantah oleh Iran, ini adalah bagian dari upaya membangun sentimen positif terhadap stok marketnya Amerika. Karena kita tahu stok market Amerika ini betul-betul mengalami fluktuasi yang luar biasa dan banyak sekali investor yang agak sedikit cemas dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap price market dan juga stock market di Amerika. Sehingga Trump berusaha menenteramkan itu dengan sentimen-sentimen positif. Dan ketika dibantah oleh Iran, sentimen negatif itu kemudian menyerang lagi stock market Amerika. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana asymmetric warfare ini kemudian terjadi. Karena memang perang hari ini di era yang modern seperti hari ini, perang itu bukan hanya persoalan retaliasi senjata, tapi juga persoalan-persoalan ekonomi dan apalagi perang Iran dan Israel, Iran dan Amerika, keterlibatan Houthi dan Hezbollah dan melibatkan negara-negara Arab di dalam wilayah Teluk ini, kemudian bertumpang tindih dengan persoalan-persoalan teologi dan ideologi. Ini akan semakin membuat runyam dari bagaimana perang ini nantinya bisa melebar kemana-mana, baik secara ideologis maupun secara geografis gitu. Oke, jadi menurut Anda bahwa statement-statement Trump terkait dengan negosiasi ini hanya merupakan perang narasi untuk membentuk opini terkait ekonomi begitu? Ya, saya kira juga sama seperti Trump mengatakan ketika dia berkali-kali juga di Gedung Putih dia mengatakan bahwa tentara Iran, angkatan udara Iran, kekuatan militer Iran sudah dilumpuhkan, tapi tiba-tiba 17 jam kemudian dia mengakui bahwa kapal induk Amerika diserang dari 17 arah dan akhirnya terpaksa mundur ke Siprus untuk supaya dia tidak terlibat lagi dalam perang dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Ini kan sebenarnya pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya dibantahkan oleh fakta di lapangan. Dan juga keterlibatan Ukraina ini juga dibantah oleh Zelensky. Tapi ternyata secara koordinat dan secara informasi intelijen, ternyata beberapa pasukan Ukraina sudah ada di Uni Emirat Arab dan Kuwait, serta sebagian di Bahrain. Ini kan akhirnya fakta-fakta di lapangan yang berbicara, yang dengan ini notabene dengan beberapa catatan bahwa ternyata memang apa yang dikatakan Trump ini di fakta berbicara berbeda. Pak Islah, jika Anda merasa pesimis dengan keterlibatan Pakistan untuk memediasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, lalu negara manakah sebetulnya yang lebih memiliki kekuatan untuk memediasi ataupun membuat negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu? Tapi jangan jawab dulu Pak Islah, selesai jeda kita kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.